Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk kita bersama-sama kembali dalam bulan suci Ramadan yang kita rindu-rindukan. Salawat dan salam kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita sekalian yang insya Allah tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam hidup dan kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Bureau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami pada kesempatan ini akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Ramadan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kaum muslimin, muslimah, pemirsa Bureau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan menjadi momentum paling baik bagi umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih bulan Ramadan yang merupakan bulan turunnya Al-Quran. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertadarus dengan malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Abbas qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Fayudarisuhu al-Quran. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursal." Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Bulan Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Baik membaca secara mandiri maupun mengikuti agenda tadarus Al-Quran di masjid-masjid atau musalah-musalah setempat, sebagaimana tradisi umat Islam dalam menghidupkan bulan suci Ramadan ini. Terlebih membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang begitu besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa an Abdi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi athri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harf." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi
Kita membaca alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Bureau Ramadan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar membaca Al-Quran, karena kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Dalam riwayat Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, dan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Diriwayatkan dari Umamah, dia berkata bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Bureau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran secara berjamaah juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan keutamaan membaca Al-Quran secara berjamaah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah satu kelompok orang yang berkumpul di sebuah rumah ibadah, membaca Al-Quran dan mempelajari di tengah mereka, melainkan ketenteraman turun di tengah mereka. Rahmat menyelimuti mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di tengah orang-orang yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka jamaah sekalian, dengan dalil-dalil yang telah saya uraikan di atas, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan untuk tidak membaca Al-Quran. Apapun profesi, apapun pekerjaan dan kesibukan kita keseharian. Kita sebagai ASN manfaatkan waktu di sela-sela pelayanan kita kepada masyarakat untuk membaca dan membaca Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Bureau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan keagungan di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang begitu penuh dengan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin momentum penuh keberkahan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Pemirsa Bureau Ramadan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tausiah yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi kami sendiri, terutama jamaah sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.